Ya, pernah main kali? Main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, mohon dicek ya, apakah suaranya bagus. Ada kendala silakan. Kalau ada kendala silakan dikomentari. Kalau bagus silakan komentari. Biar saya nanti bisa mengotak-atik kalau ada permasalahan teknis terkait dengan suara atau audio ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa, yaitu pada setiap malam Kamis, Rabu malam Kamis, kita mengkaji kajian ataupun daurah salah satu kitab yang diperlukan bagi peruqyah, yaitu As-Sarimul Battar fit Tasaddi lis-Saharatil Ashrar. Dan ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang ke-8 sebagaimana yang sudah ditentukan bahwa pengkajian kitab ini saya tentukan selama 3 bulan, yaitu selama 12 kali pertemuan. Dan ini sudah pertemuan ke-8. Insyaallah nanti di pertemuan ke-9 ke-10 kita akan membahas tentang teknik-teknik ya, teknik-teknik yang berkaitan untuk menemukan sihir, untuk melacak sihir dan untuk menghancurkan bulu-bulu sihir. Nanti kita sedikit praktek di akhir-akhir pertemuan ya. Awal-awal kita membahas tentang teori, membahas tentang masalah perihal-perihal sihir dan juga seluk-beluknya ya. Jadi insyaallah nanti pertemuan 10 atau 9 insyaallah nanti kita belajar teknik-teknik yang akan digunakan ketika kita melacak sihir atau menghancurkan sihir, baik sihir yang tertanam dalam tubuh manusia ataupun yang di luar tubuh manusia. Baik ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah saya ditemani sekitar 12 orang, lumayan ya, yang penting istiqomah ya. Ini untuk malam hari ini dikarenakan ada kendala jadi saya tidak bisa menyiarkan di Zoom. Karena biasanya saya pakai laptop sama pakai HP ya. Karena laptopnya rusak jadi saya tidak bisa pakai, HP pun ini terbatas ya, jadi hanya ke FB saja. Jadi ada kendala-kendala yang memang tidak bisa di Zoom. Kita masuk ke dalam pembahasan hukum sihir di dalam Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi sihir, kemudian bagaimana trik-trik dukun dalam menghadirkan jin tatkala ingin melancarkan aktivitas sihirnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum sihir. Dan ini sebenarnya pas ya, karena yang lagi viral itu ialah ustadz-ustadz yang membantai ya. Jadi di antara orang-orang yang mereka memburu para penyihir. Tapi saya lihat lebih cenderung mereka itu cenderung ke hiburan, bukan untuk ke dakwahnya, tapi cenderung hiburan. Ini juga mesti kita luruskan juga. Jadi kalau untuk berantem dengan tukang sihir, dengan dukun ya bagus ya, bagus. Tapi harus benar-benar serius supaya umat ini faham bahwasanya memang penyihir ini adalah aktivitas yang berbahaya dan sangat merugikan umat. Tapi kalau di situ ada hiburannya juga jadi tidak enak dipandang ya. Tidak enak dipandang. Jadi bukan channel edukasi tapi malah channel hiburan. Kita akan bahas tentang hukum sihir di dalam Islam. Ingat bahwasanya sihir itu adalah bahasa Arab. Bahasa nusantaranya ialah guna-guna. Kita kan mengenal banyak istilah sihir ya. Ada menggunakan istilah guna-guna. Kalau orang Jawa bilang tenung, kalau orang Sunda bilang teluh. Ya, kadang menggunakan istilah santet, guna-guna, teluh, tenung sama saja itu masih satu pengertian yang sama, cuma beda istilah tergantung tempatnya. Kalau di Sunda teluh, kalau di Jawa tenung. Kalau di Arab, kalau dalam bahasa Arab adalah sihir, sahara, yusahiru. Sahara itu sihir, sihrud. Pelakunya sahirun, jamannya saharatun. Nah itu. Minta diklik bagikan ya rekan-rekan, klik like kemudian share supaya teman-teman kita di luar sana juga mendapatkan manfaat daripada kajian ini. Baik, al-faslus sadis, pasal yang ke-6, hukmus sihri fil Islam. Pasal ke-6 ini ialah membahas tentang hukum sihir di
di dalam Islam. Silakan yang mempunyai kitabnya bisa dibuka ya. Dalam kitab Arabnya halaman 95. Kalau kitab bahasa Indonesianya silakan dicari sendiri ya tentang hukum sihir. Hukmus sahir saya akan bacakan dalam bentuk bahasa Arab ya. Hukmus sahiri fi syari'atil islamiyah. Hukum penyihir dalam pandangan syariat Islam. Al-awwal yang pertama ialah qala berkata Al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, gurunya Al-Imam Syafi'i, sahiru alladhi ya'malu sihra wa lam ya'mal dzalika lahu ghairuhu huwa mathalul ladzi qala Allah tabarakallahu wa ta'ala fi kitabih. Penyihir ketika melancarkan sihirnya, seorang penyihir ketika melancarkan sihirnya dan tidak mengerjakan untuk dirinya yang lain itu berdasarkan dalil walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, kemudian Imam Malik berkata melanjutkan fa'ara ayyaqtula idza amila dzalika huwa nafsuhu. Dan saya melihatnya atau memandang berpendapat ayyaqtula pada saya memandang berpendapat bahwasanya ayyaqtula idza amala dzalika huwa nafsuhu, bahwasanya si penyihir itu, si tukang sihir, ayyaqtula hukumannya dibunuh, idza amila dzalika huwa nafsuhu, tatkala dia menggunakan sihirnya, tatkala dia mengerjakan sihirnya oleh dirinya sendiri. Jadi kata Al-Imam Malik bahwa pendapat beliau adalah hukuman bagi para penyihir itu ialah dibunuh. Ya. Jadi dibunuh. Nah, kemudian yang kedua qala Ibnu Qudamah rahimahullah taala Al-Maqdisi, berkata Al-Imam Qudamah wa haddus sahiri al-qatlu, bahwa hukuman para penyihir adalah al-qatlu, dibunuh. Ruwiya dzalika an Umar, sebagaimana yang telah disampaikan diterima dari Umar wa Utsman ibnu Affan wa ibni Umar wa Hafsah wa Jundub ibn Abdullah wa Jundub bin Ka'b wa Qais bin Sa'din wa Umar bin Abdul Aziz wa qauluhu Abi Hanifah wa Malik. Nah, ini juga pendapat Imam Ibnu Qudamah bahwasanya penyihir itu hukumannya dibunuh berdasarkan hadis yang diterima dari sahabat Umar, Utsman, Ali, kemudian Ibnu Umar, Hafsah, sahabat Hafsah, kemudian wa Jundub ibni Abdullah wa Jundub bin Ka'ab wa Qais bin Sa'din wa Umar bin Abdul Aziz. Dan ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Abi Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dibunuh, ya. Yang ketiga qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, kata Al-Imam Al-Qurtubi, ikhtilafat telah berbeda pendapat, telah berikhtilaf, berselisih al-fuqaha'u, yaitu para fuqaha, para ahli fikih, fi hukmis sahiri al-muslim wa dhimmiyin, tentang hukum penyihir yang muslim dan juga penyihir yang dhimmi, kafir dhimmi. Fadhahaba Malik, dan kemudian berpendapat Al-Imam Malik bin Anas bahwasannya wala ila annal muslim idza sahara bi nafsihi bi kalamin yakunu kufran yuqtal. Sesungguhnya seorang muslim idza sahara, tatkala dia melancarkan sihir, ketika dia menyihir orang binafsihi, dengan dirinya sendiri, dengan cara apa? Bikalamin, dengan cara ucapan, yakunu kufran, yang mana ucapan tadi itu menghantarkan kepada kekufuran, yuktal, maka dibunuh hukumannya. Jadi ketika ada orang kemudian dia melancarkan sihirnya dengan menggunakan ucapan-ucapan yang terbukti ucapan tadi itu mengandung kekufuran, maka hukumannya yuktal, dibunuh. Wala yustatabu, dan juga tidak diminta untuk bertaubat. Tidak diminta untuk bertaubat. Wala tuqbalu taubatuhu. Karena kenapa? Karena tidak akan diterima taubatnya, percuma. Kata Imam Al-Qurtubi ketika beliau menukil pendapatnya Imam Malik bin Anas, jadi tidak perlu diminta taubat penyihir itu, langsung saja dibunuh, karena percuma minta taubat juga, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
li'annahu amrun yastatirru bihi kazinadik atau kazindik, karena sesungguhnya aktivitas menyihir itu ialah yastatirru, itu dilakukan dengan senang hati. Maka kazindik ini seperti halnya kaum zindik, kata Imam Malik itu, wazani, dan seperti orang-orang yang berzina. Wali anna Allah Ta'ala sama sihra, dan karena sungguhnya Allah menamakan sihir kufran dengan kekufuran. Jadi Allah itu menamakan sihir juga dengan menggunakan kalimat kekufuran. Nah ini mungkin yang menjadi landasan Imam Malik kenapa penyihir itu harus dibunuh. Kenapa? Karena sihir itu terkadang Allah menamakan dengan kalimat kufran, kekufuran. Karena ada dalilnya biqauli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah mereka mengajarkan kedua malaikat min ahadin pada salah seorang hatta yaqula, sehingga mereka berkata innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Nah itu ya. Jadi ini ada kata-kata fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal, dan ini juga adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abi Tsaur, dan juga pendapatnya Abi Tsaur, wa Ishaq, dan pendapatnya Imam Ishaq, wa Syafi'i, dan juga pendapatnya Al-Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah, dan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ini udah jumhur ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sepakat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga ulama-ulama yang lain dari kalangan sahabah itu menyatakan bahwasanya hukuman para penyihir itu adalah dengan dibunuh. Hukuman penyihir itu dengan dibunuh. Nah kemudian waqala Ibnu Munzir, dan berkata Imam Ibnu Munzir, tapi di sini ada catatan kaki ya, sebentar, ada catatan kaki yang pendapatnya Imam Syafi'i. Kadza qala wal masyhur 'an Syafi'i, yang masyhur dari Imam Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'i, innahu la yara qatlus sihri, sesungguhnya tidak berpendapat bahwasanya Imam Syafi'i itu qatlus sihri, membunuh penyihir, bimujarradil sihri, semata-mata karena aktivitas sihirnya. Jadi tidak dibunuh katanya, kalau memang memandang aktivitas sihirnya. Wa innama yaqtulu qisasan, dan sesungguhnya dibunuh itu qisasan kalau sudah masuk qisas, kalau sudah masuk hukuman qisas. In qutila bisihri, yang membunuh bisihri dengan sihirnya. Naqluhu Ibnu Munzir. Jadi kata Imam Syafi'i itu tidak dibunuh si penyihir itu, kecuali kalau si penyihir itu sudah membunuh orang lain dengan sihirnya, baru dibunuh. Tapi kalau ketika dia melancarkan sihir kemudian orangnya tidak terbunuh, tidak dibunuh si penyihirnya, kecuali kalau dia membunuh orang lain dengan sihirnya, itu baru dibunuh. Yang keempat, waqala Ibnu Munzir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Munzir, idza aqarra ar-rajulu bi annahu sahara bi kalamin yakunu kufran wajaba qatluhu. Tatkala mengaku seorang laki-laki bi annahu sahara, telah melakukan sihir, bi kalami yakunu kufran, dan terbukti ucapannya itu kufran, mengandung kekufuran, wajaba, maka wajib qatluhu, membunuhnya. Maka wajib dibunuh tuh si pemuda tadi, karena dia terbukti dia mengaku telah menyihir orang kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang berbau kekufuran, maka dibunuh. Illam yatub, walaupun illam yatub, kalau tidak bertaubat ya, kalau tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat insyaallah enggak ya, kalau bertaubat enggak, tapi kalau dia tidak bertaubat baru dibunuh.
Wa kadzalika law thabatat bihi alaihi bayyinatun. Begitu juga law thabatat, jikalau ditetapkan bihi padanya, alaihi padanya bayyinatun, bukti. Jadi kalau ada bukti itu juga. Wa wasafatil bayyinatu kalaman yakunu kufran. Kemudian bukti tersebut yaitu berupa ucapan, memang si buktinya itu diketahui bahwasanya ucapannya itu ucapan yang mengandung kekufuran. Jadi ketika diteliti ucapannya ini memang ucapan sihir yang mengandung kekufuran. Nah, itu buktinya. Ketika ada bukti tersebut langsung dibunuh. Wa in kana kalamu alladzi dzakarahu annahu sahara bilaisa bikufrin lam yajuz qatluhu. Tapi tatkala si ucapannya itu diucapkan untuk menyihir orang, laisa bikufrin, tapi tidak mengandung kekufuran. Jadi orang menyihir orang lain tapi kalimatnya itu tidak mengandung kekufuran, tidak menghinakan Allah gitu. Misalkan menyihir sebagian ada lafaz-lafaz dalam bentuk bahasa Arab yang seperti zikir misalkan dia, tapi itu ada sihirnya, itu lam yajuz, tidak boleh qatluhu, membunuhnya. Jadi patokannya ketika kalam ucapannya itu, mantranya itu mengandung kekufuran. Fa in kana ahdatsa fil mashhuri jinayatan tujibul qisasa. Nah, ketika mengucapkan fil mashhuri pada orang yang disihir, pada korbannya, jinayatan hukum jinayat, tujibul qisas, maka wajib qisas. Nah, ketika dari aktivitas sihirnya itu sampai membuahkan, mewajibkan hukum jinayat, contoh ketika dia melancarkan sihirnya malah terbunuh orangnya, ya tujibul qisas, maka wajib untuk diqisas. Uqtusa minhu, jadi qisas. In kana amadan, jikalau disengaja, zalika, pada itu yang diceritakan. Wa in kana mimma la qisas fihi fa fihi diyatu zalika. Nah, kemudian ketika tidak mencapai derajat qisas, dia maka wajib membayar diyat. Misalkan lupa ya, teledor ya, ataupun dipaksa untuk melakukan sihir, maka dia tidak perlu diqisas, tapi cukup membayar diyat. Nah, sekarang berkata Al-Imam Malik, ini banyak pendapat-pendapat para ulama ya. Nanti kita simpulkan di akhir. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla biqouli ta'ala, dan sungguh telah mencari dalil para ulama dengan ucapan Allah, walau annahum amanu wattaqau. Ya, jadi para ulama telah beristidlal, mengambil dalil atau mengistinbat, mengambil kesimpulan dalil takfir sahiri, tentang kufurnya penyihir dengan ayat walau annahum amanu wattaqau. Kama fi riwayatin 'anil Imam Ahmad bin Hanbal wa ta'ifatin minas salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan segolongan ulama salaf. Wa qila bal la yakfur. Nah, ada sebagian kecil yang mengatakan, ada sebagian ulama ya, jadi minoritas. Kalau dikatakan kil berarti itu minoritas ya. Qaul dhaif, qaul yang lemah, pendapat yang lemah. Bahwasanya bal la yakfur, maka tidak perlu untuk dibunuh, katanya si penyihir itu enggak perlu dibunuh. Walakin hadduhu darbuhu unuqihi. Maksudnya bukan dibunuh. La yakfur, tidak kafir. Maaf ya, la yakfur, tidak kafir. Jadi penyihir itu tidak kafir. Ini menurut sebagian ulama, minoritas ulama. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya si penyihir itu tidak kafir. Dia tidak kafir. Cuman walakin hadduhu darbu unuqihi, cuman hukumannya tetap darbu unuqihi, itu dibunuh dengan cara di darbu unuqihi, tebas lehernya, ya dibunuh ya. 5 rawahu Syafi'i wa Ahmad qala akhbarana Sufyan wa huwa Ibnu Uyainah an Amrin ibnu Dinar annahu sami'a bi Jalat ibni Abdatan yaqulu kataba Umar bin Khattab an iqtulu kulla sahiri wa sahiratin qala faqulna thalatha sawahir. Karena ada, ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berkata keduanya bahwasanya kami mendapatkan kabar dari Sufyan bin Uyainah
dari Ammar bin Dinar annahu sami'a sungguhnya telah mendengar Ammar bin Dinar Bijalatan bin Abdah dari sahabat Bijalata bin Abadah. Ini sahabat atau tabi'in ya. Sahabat sepertinya. Yaqulu berkata Bijalata bin Abdah kataba telah menetapkan Umar ibn Khattab, yaitu sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya aniktulu kulla sahirin, bunuhlah setiap penyihir, wasahiratin, dan juga penyihir perempuan, bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Qala berkata faqatalna, maka kami telah membunuh thalatha sawahir, 3 orang penyihir. Ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibnul Khattab, bahwasanya ini riwayat yang diambil dari Umar ibnul Khattab, bahwasanya penyihir itu Umar menetapkan bahwasanya hukuman penyihir itu dibunuh ya. Waqala waqad akhrajahu al-Bukhari fi sahih, dan ini juga dikeluarkan dari Imam Bukhari ya fi sahih, dalam kitab sahihnya. Kita ambil kesimpulan, mana kesimpulannya? Ada kesimpulan sendiri. Nah, ini kesimpulannya nih. Anna jumhurul ulama, sesungguhnya jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur ulama yaquluna bi qatlis sahir, yaitu berpendapat bahwasanya biqatlis sahir, membunuh penyihir, hukuman penyihir itu dengan cara dibunuh. Jadi seluruh ulama sepakat mayoritas bahwasanya hukuman penyihir, dukun santet, kemudian paranormal, orang pinter ya, kemudian siapa lagi? Penyihir ya, dukun santet, orang paranormal, orang pinter, ketika dia menggunakan ilmu sihirnya, maka hukumannya dibunuh. Illa Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau beliau Imam Syafi'i mengatakan la yaqtulu, tidak perlu dibunuh katanya. Illa idza qatala, kecuali tatkala qatala telah membunuh bisihrihi, dengan ilmu sihirnya, fayaqtulu qisasan, maka berlaku hukum qisas. Kalau mayoritas ulama, ketika si penyihir itu dia menggunakan ilmu sihirnya, walaupun dia tidak membunuh orang, tetap untuk dibunuh. Kecuali Imam Syafi'i tidak perlu dibunuh kalau memang si penyihir tadi itu dia tidak menggunakan ilmu sihirnya untuk membunuh orang. Nah, boleh dibunuh kecuali terbukti dia telah menggunakan ilmu sihirnya sehingga mengenai orang, sehingga orang yang bersangkutan itu terbunuh. Begitu. Jadi perbedaannya terletak pada terbunuhnya korban atau tidak di situ. Kalau jumhur ulama mengatakan dibunuh walaupun korban itu tidak terbunuh. Yang penting si penyihir itu dia punya ilmu sihir, menggunakan ilmu sihirnya, maka dibunuh. Itu ya. Tidak perlu melihat bahwasanya yang menjadi korban itu siapa saja, enggak perlu begitu. Bahkan tidak perlu untuk dimintai tobat, kata Imam Malik, karena tidak akan diterima tobatnya, karena sudah kafir. Penyihir itu sudah kafir. Jadi mayoritas ulama mengkafirkan penyihir berdasarkan ayat tadi ya, berdasarkan ayat wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, itu ayatnya. Jadi penyihir itu kafir ya berdasarkan ayat ini, karena dia telah menukar kitabullah dengan sesuatu yang syirik, sesuatu yang haram. Sementara Imam Syafi'i berpendapat tidak perlu dibunuh, kecuali kalau sihirnya itu mengakibatkan orang terbunuh baru dibunuh. Sementara yang berpendapat tidak kafir penyihir itu pendapat minoritas ulama, tapi kebanyakan ulama mengkafirkan penyihir, mengkafirkan dukun. Nah ini ya rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum terkait tentang penyihir. Luar biasa ya, ini hukumannya keras banget ya, keras sekali ini. Islam tuh benar-benar memberikan hukuman yang keras terhadap para pelaku penyihir. Kenapa? Karena memang sudah merusak akidah.
Mereka sudah merusak akidah dirinya sendiri, kemudian merugikan orang lain. Sudah dirinya dirusak, kemudian orang lain pun dirusak, baik akidahnya maupun fisiknya. Ini merugikan orang lain. Makanya para ulama, jumhur ulama mengatakan orang penyihir itu kafir. Bahkan Imam Malik itu menyerupakan dengan kaum zindik. Kaum zindik itu kan ateis. Orang yang tidak percaya tentang penciptaan alam semesta, tentang penciptaan makhluk hidup. Itu kaum zindik, sama seperti ateis. Ya, itu pendapatnya Imam Malik keras ya. Imam Malik berpendapat penyihir itu sama dengan kaum zindik. Gitu orang-orang yang tidak percaya agama, tidak percaya tentang penciptaan. Tidak percaya tentang penciptaan. Itu orang-orang zindik. Makanya memang hukumannya dibunuh. Nah, kita melihat, kita menyaksikan di Nusantara ini banyak sekali dukun-dukun yang bertebaran. Mereka menawarkan jasanya, baik secara langsung buka pelang ataupun secara tidak langsung dengan mulut ke mulut, sampai ada yang memasang pelang di online. Itu saya pernah ngetik di search engine Google ketika mengklik ataupun mengetik tentang perihal sihir ataupun tentang perihal sihir ya, itu yang keluar jasa tukang pelet. Saya kira mau keluar tentang edukasi, sihir itu haram, tidak boleh ya. Manusia tidak boleh mendekati para penyihir, tidak boleh mendekati para dukun. Kirain mau ada di edukasi seperti semacam itu. Yang ada adalah orang yang menawarkan jasa sihir. Apa istilahnya itu? Asihan katanya. Ini pelet asihan yang ampuh. Dijamin 100% ampuh. Tidak ampuh maka uang kembali. Itu kan ada jasanya. Itu seperti itu. Jadi ketika orang mengetik itu langsung ada jasanya, luar biasa, ini luar biasa. Jadi perdukunan kemudian itu sudah merajalela dan sudah banyak di negeri Nusantara kita ini, di Indonesia ini. Dan mereka sudah bermetamorfosis istilahnya ya, sudah berubah bentuk. Yang dulunya itu masyarakat itu mengenal dengan istilah dukun. Sekarang itu mereka tidak mau dipanggil dukun, tapi mereka ingin disebut sebagai, tapi istilah yang mereka ingin, istilah yang ingin mereka pakai itu adalah istilah tukang sihir dengan mengatasnamakan orang pintar. Nah itu pengen disebut orang pintar. Sebagian ada yang pengen disebut ahli supranatural, pakar gaib, orang pintar, ahli supranatural, kemudian pakar gaib. Dan lebih dahsyatnya liciknya mereka ingin dipanggil ustadz, bahkan kiai atau gus. Ini hebat ya. Hebat merusak umatnya ini. Begitu. Ini banyak di antara kaum muslimin yang seperti itu. Jadi pakai jubah, kemudian pakai tongkat, ya pakai imamah, kemudian menawarkan jasa pesugihan. Ada tuh di FB saya lihat, jasa pesugihan putih katanya. Jasa pesugihan putih. Nah, ini di mana nih? Di mana nyunahnya nih? Di mana sesuai dengan syariatnya? Seperti ini. Ini hati-hati ya kita nih, hati-hati tatkala kita melihat orang-orang yang demikian. Dan kita sebagai peruqyah pun terkadang di mata umat itu suka disamakan dengan mereka. Ada yang masuk ke WA saya, kemudian minta, Pak Ustadz tolong dong minta diterawangin katanya. Minta diterawangin ini saudara saya yang ada di Malaysia, takut kenapa gitu kan. Saya bilang, saya mah gak bisa terawang Bu, yang bisa nerawang biasanya dukun, saya mah peruqyah. Begitu. Masa sih gak bisa menerawang? Gak bisa saya mah. Jadi disamakan dengan mereka paranormal. Jadi berarti kalau begitu masyarakat itu masih belum faham tentang ruqyah, mana ruqyah, mana orang yang
mengobati dengan ilmu sihir. Mana dukun, mana ruqyah, mana praktisi ruqyah, mana praktisi jinninya, dukun. Gitu. Ini banyak di antara masyarakat yang masih belum paham. Sampai ada yang mengatakan begini, saya kan udah jelas di FB itu saya nge-share tentang ruqyah, nggak ada saya nge-share lain-lain ya. Tapi ada orang yang nggak salah paham, Pak Ustadz, tolong dong ini saya ingin orang ini celaka gitu. Saya akan berapapun, saya akan bayar berapapun yang Pak Ustadz minta asalkan orang ini celaka. Ada yang seperti itu. Mungkin saking percayanya pada saya, karena saya kan nge-share ruqyah. Saya kan suka nge-share tentang pasien-pasien ruqyah yang saya tangani, saya share di FB orang terkena sihir. Nah, saya share videonya terkena gangguan jin, saya share. Mungkin percaya sampai-sampai di WA itu dia mengatakan saya akan berapapun, saya akan bayar berapapun asalkan Pak Ustadz itu bisa menjatuhkan si fulan. Saya kan aneh. Saya langsung nasihati, mohon maaf Mbak, gitu. Saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya ini peruqyah. Peruqyah tugasnya hanya untuk mengobati saja, bukan untuk mencelakai orang, bukan untuk mencelakai orang. Dan hati-hati gitu kan, itu perbuatan haram, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mencelakai orang. Itu sampai begitu. Jadi saya ini seperti dukun berarti. Nah, makanya hati-hati, ini banyak di antara masyarakat tidak paham. Yang mana praktisi ruqyah yang syar'i dan peruqyah juga ada yang syar'i, ada yang non syar'i. Ini kan yang membingungkan umat. Terkadang dukun dengan peruqyah juga sulit untuk membedakan, apalagi peruqyah syar'i dengan peruqyah yang tidak syar'i. Yang peruqyah dia pakai baca Al-Qur'an, cuman di dalamnya ada unsur-unsur mengundang jin. Kan ada begitu. Yang dipakai zikir-zikir. Tapi dia pakai jin juga, ya. Saya lihat itu di FB itu, di YouTube itu ki siapa tuh? Kan biasanya pakai ki itu ya. Ki apa gitu ya. Dia nangkap tuyul, tapi dia menggunakan kalimat zikir juga. Kan aneh ya. Nangkap tuyul, kemudian dia menggunakan kalimat zikir juga. Nah, itulah ruqyah-ruqyah muharramah. Ruqyah-ruqyah syirkiyah. Dia mencampur adukan antara yang hak dan batil. Mencampurkan antara yang hak dan batil. Al-Quran dicampurkan dengan mantra-mantra sihir, mantra-mantra pemanggil jin dan sebagainya. Dan dia pun menggunakan bantuan jin. Ini kan haram, nggak boleh. Nah, ini mesti difahamkan kepada masyarakat. Peruqyah tidak menggunakan jin, peruqyah tidak menggunakan sihir, dan peruqyah bukan penyihir. Peruqyah itu adalah orang yang mengobati saja. Mengobati dengan kitabullah, doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Jadi jelas. Kalau penyihir seperti apa? Kemarin kita sudah bahas kan di minggu-minggu yang lalu. Penyihir itu adalah orang yang membacakan mantra kemudian menghembuskan pada buhul-buhul sihir, yang menghembuskan pada uqad. Jadi seseorang yang membacakan mantra pada buhul, pada uqad, yang mana nanti uqad ini ia akan berpengaruh kepada tubuh manusia. Tubuhnya akan berpengaruh, akalnya akan berpengaruh, hatinya akan berpengaruh. Nah, itu adalah sihir. Nah, ketika kita sudah tahu, sudah paham definisi sihir, kita baru bisa menjelaskan, kita bisa mengidentifikasi mana orang yang sudah melakukan aktivitas sihir, mana orang yang belum melakukan aktivitas sihir, cuma sebatas keharaman saja. Dan hati-hati ketika sudah melakukan aktivitas sihir, ini sudah kufur. Ini berdasarkan jumhur ulama, penyihir itu kufur, kafir. Makanya hukumannya dipancung, dibunuh. Sementara Imam Syafi'i ada yang menghukumi tidak kufur, tapi ini adalah pendapat minoritas para ulama. Minoritas para ulama. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat juga di di medsos, banyak di antara rekan-rekan kita yang mereka itu melawan perdukunan. Tapi terkadang saya lihat itu mereka hanya sebatas hiburan, seperti tidak utuh melakukan dakwah, Yang namanya dakwah harus ada edukasi kan, edukasi kepada masyarakat. Nah, ini seperti ada hiburan. Karena kelihatan kalau benar-benar di situ ada edukasi dakwah dengan menghibur, itu kelihatan.
kelihatan. Jadi seperti yang terlalu dipaksakan, acaranya seperti terlalu dipaksakan, eh, seolah-olah di situ ada aktivitas dakwah, padahal itu hiburan supaya orang bisa lihat banyak, kemudian setting segala rupa ya, pakai lilin, masa mendawahi dukun, settingannya bagus ya, pakai lilin ya supaya lebih bagus. Kemudian ada eh, musik-musiknya gitu kan. Musik-musiknya ini kan berarti sesuatu yang sudah disetting supaya orang tuh supaya bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, ini juga kurang baik. Jadi umat jadi bingung nantinya. Umat jadi bingung. Kalau ingin mendakwahi dukun benar-benar harus dakwahi. Bahkan malah dibunuh ya. Tapi ini yang membunuh itu bukan kita sebenarnya ya, tapi yang membunuh itu adalah khalifah. Jadi untuk pekerjaan membunuh penyihir itu adalah Amirul Mukminin. Kita perorangan nggak boleh. Karena ini ada wewenangnya. Harusnya memang presiden. Kalau ada hukum Islam diterapkan ya nanti khalifah yang akan menerapkan hukum bunuh bagi para penyihir. Kita perorangan tidak boleh. Cuman kita hanya sebatas dakwah saja, dakwah amar ma'ruf nahil munkar. Silakan rekan-rekan yang ada yang mau didiskusikan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya, silakan. Yang belum like silakan like, kemudian klik bagikan supaya rekan-rekan di luar sana juga merasakan manfaatnya daripada kajian kita kali ini. Silakan sambil ditunggu ya. Boleh bebas, pertanyaannya boleh bebas. Suhardiman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kalau tidak ada yang bertanya saya lanjutkan sedikit. Nah, pembahasan berikutnya, bolehkah menghilangkan sihir dengan sihir? Nah, ini kita bahas ya. Bolehkah menghilangkan sihir dengan sihir? Dari sini dikatakan Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya adapun orang-orang yang mengobati sihir jika dilakukan dengan menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat zikir atau berbentuk sumpah ataupun ucapan yang tidak dilarang agama, maka hal itu diperbolehkan. Nah, kita jawab pertanyaan dari penanya ini dari Ibu Maria. Bagaimana Ustaz peruqyah yang merokok, apakah termasuk peruqyah syar'i atau bukan? Ya, perokok ya. Perokok. Jadi yang dimaksud dengan peruqyah syar'i, jadi ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah muharramah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah dinamakan dengan pengobatan Qur'aniyah. Kalau peruqyah syirkiyah, tadi kan peruqyah syar'iyah dinamakan dengan pengobatan Qur'aniyah. Sementara ruqyah syirkiyah dinamakan juga nama lainnya bisa disebut dengan pengobatan syaitaniyah. Jadi yang dimaksud dengan peruqyah yang syar'i, ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah yang tata caranya, niat dan tata caranya merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu, Bu ya. Jadi ketika dikatakan ruqyah syar'iyah itu ialah ruqyah yang niat dan tata caranya itu ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasulullah SAW. Rasul ketika meruqyah hanya menggunakan ayat-ayat dari ayat-ayat doa, ya, doa-doa yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, ataupun perkataan-perkataan yang tidak menyalahi aturan agama, ya.
Itu kemudian beliau tidak menggunakan jin, beliau tidak menggunakan sihir. Kemudian beliau juga sangat menjaga daripada kehormatan perempuan ketika meruqyah, tidak boleh berkholwat dan sebagainya. Nah, itu adalah ruqyah syar'i. Jadi ruqyah syar'i itu ruqyah yang mencontoh Rasulullah dari niatnya ikhlas karena Allah, mengharap pertolongan kepada Allah, kemudian tata caranya juga sama. Tata caranya hanya menggunakan adalah doa-doa yang bersumber dari kitabullah dan sunnah hadis serta ucapan-ucapan yang tidak melanggar syariat. Begitu. Kemudian tidak menggunakan unsur bantuan jin dan tidak menggunakan ilmu sihir, tidak mencampur adukan dengan jin dan sihir. Itu yang dinamakan dengan ruqyah syar'iyah. Ketika seseorang sudah melakukan seperti itu maka disebut ruqyah syar'iyah. Terus apa yang dimaksud dengan ruqyah yang non syar'i? Ruqyah yang muharramah. Ruqyah yang muharramah adalah ruqyah yang di dalamnya terdapat keharaman, Bu, ya. Ruqyah yang di dalamnya terdapat keharaman. Misalkan dia ketika meruqyah itu mencampur adukan, ketika dia meruqyah itu mencampur adukan dengan kata-kata yang haram. Sebagian Al-Qur'an tapi sebagian yang haram, maka itu ruqyah muharramah, ruqyah diharamkan oleh Allah. Kemudian ketika dia meruqyah berkholwat, si perempuannya, si markinya, si pasiennya itu tidak membawa mahramnya, kemudian dia meruqyah dalam keadaan berdua-duaan, itu ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan oleh Allah. Tidak mencontoh Rasulullah SAW, cuman tidak masuk ke dalam kesyirikan. Haram saja. Haram saja. Bagaimana kalau ruqyah syirkiyah? Kalau ruqyah syirkiyah itu ialah ruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, minta bantuan kepada syaitan, memohon pertolongan kepada syaitan, menyembelih ayam, ada sesajennya, itu ruqyah syirkiyah. Bagaimana kalau merokok? Kalau merokok itu bukan kalau merokok itu bukan termasuk pada kategori ruqyahnya. Bukan, kalau rokok mah itu masuk pada pribadi si peruqyahnya. Ya, pribadi si peruqyahnya. Kalau misalkan si peruqyahnya dia melanggar aturan syariat, suka bohong, mencuri, ya. Mencuri, berbohong, kemudian merokok. Merokok kan ikhtilaf. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, tapi pendapat yang kuat adalah haram. Mencuri adalah haram. Ada peruqyah yang mencuri tapi dia ruqyahnya benar sesuai tuntunan Rasulullah, ya ruqyahnya ruqyah syar'i. Cuma nanti si pelakunya terkategori fasik kalau dia suka mencuri, pernah mencuri, ya. Kalau si peruqyahnya perokok, berarti itu si peruqyahnya tidak memelihara dirinya dari hal-hal yang makruh atau hal-hal yang haram. Kalau dia mencuri tapi dia meruqyah dengan jalan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, ya masih peruqyah syar'i, ya. Dibacakannya Al-Qur'an, dia minta perlindungan kepada Allah, tapi sehari-hari masih merokok, ya masih peruqyah syar'i. Cuma nanti si peruqyahnya, individunya di labelnya nanti bukan label orang yang taat, nantinya bisa kategori fasik malah, ya. Bisa terkategori fasik. Dari Bapak Rahmat, kenapa Rocky selalu menyalahkan Marki ketika Marki tidak sembuh, Ustaz? Kenapa Rocky selalu menyalahkan Marki ketika si Marki tidak sembuh? Salahnya gimana menyalahkannya, Pak? Menyalahkannya, kalau saya ketika meruqyah, saya nggak pernah menyalahkan Marki. Saya tidak menyalahkan Marki, ya. Kenapa si peruqyah selalu menyalahkan Marki ketika Marki tidak sembuh, ketika si pasien itu tidak sembuh? Kalau saya sendiri ketika meruqyah tidak menyalahkan si pasien, tapi yang saya lakukan adalah mengubah mindset berpikirnya. Ketika tidak sembuh, kita sampaikan bahwasanya penyakit itu adalah datangnya dari Allah. Kemudian penyakit itu bisa juga ujian yang Allah berikan kepada kita, dan penyakit itu juga termasuk adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika Allah berikan penyakit, siapa tahu ketika Allah nggak kasih penyakit, nggak tobat-tobat, kita jauh dari Allah. Ketika kita kasih penyakit sama Allah, dikasih penyakit, Allah dia baru connect dengan Allah,
itu ya, baru connect dengan Allah, baru dekat dengan Allah. Nah itu kan luar biasa. Sebagaimana sahabat ketika salah sahabat Rasulullah ditimpa musibah ujian, kemudian sahabat tersebut minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doakan saya supaya penyakit saya sembuh. Kata Rasulullah, kalau kamu mampu bersabar, saya itu lebih utama. Tapi kalau kamu tidak mau, ingin sembuh, saya akan doakan sehingga Allah menyemberikan engkau kesembuhan. Kata Pak sahabat tersebut, ya udah Rasulullah, saya tetap dalam keadaan penyakit saya dan saya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan Rasulullah. Ya, harusnya seperti itu. Ketika si Marki itu tidak sembuh-sembuh, kita bangun mesti berpikirnya supaya tenang, ya, tenang dan tidak terlalu memikirkan penyakitnya sehingga dia depresi, ya. Hati-hati ketika depresi malah lebih rumit nanti masalahnya. Tergantung perukianya barangkali Pak. Kalau saya nggak begitu, kalau saya tidak menyalahkan Marki, saya malah lebih cenderung memotivasi, kemudian mengubah mindsetnya kalau mindsetnya salah, lebih cenderung ke dakwah kalau saya. Baik Bapak Sudirman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya melihat di medsos itu terkadang yang melawan para dukun itu bukan dengan ayat dari kitabullah, tapi seperti tenaga dalam atau kemampuan yang lain. Betul, itu juga yang saya lihat dan saya lihat-lihat ya. Jadi mereka yang menggepur dukun itu ternyata mereka tidak menggunakan ayat Allah. Ya, ada juga yang menggunakan ayat Allah sampai menggunakan sholawat, tapi mereka menggunakan bantuan khoddam. Karena saya lihat pertempuran mereka, pertempuran si dukun dengan si orang yang aku ustaz tadi itu pertempuran di alam gaib. Masa cuma gini doang bisa jatuh, nepuk bumi, lantai, tanah, dukunnya jatuh, ya, pada ngejongkeng dan sebagainya. Itu pertempuran alam gaib. Pertempuran alam gaib. Peruqyah nggak bisa seperti itu. Kata peruqyah diginiin, jebret gitu ya, yang lain jatuh. 10 dukun jatuh ketika tangan itu dipukulkan ke tanah, ke lantai. Nggak seperti itu, peruqyah nggak seperti itu. Nah itu pertempuran dalam alam gaib. Biasanya itu menggunakan khoddam seperti itu. Menggunakan khoddam gitu kan, supaya gini-gini kan. Nah, itu tenaga dalam jinniyah itu. Makanya saya lihat isi itu hiburan. Malah seperti hiburan kesannya, bukan dakwah. Ya kalau dakwah kan edukasi, benar-benar mengedukasi, menjelaskan ini haram, tidak boleh. Kemudian tidak unsur setting-settingan, ini kok diperbagus ya, ada lilin-lilinnya, kemudian ada semacam yel-yelnya gitu kan, dan sebagainya. Ini kayak seperti hiburan, dan perlawanannya pun bukan menggunakan ayat-ayat Allah. Ada menggunakan ayat Allah, menggunakan sholawat, tapi pertempuran seperti itu, kayak tenaga dalam seperti ini, itu kan pertempuran alam gaib. Ya, jadi malah merusak pemahaman umat. Umat jadi bingung. Jadi kalau umat kan lihatnya tampak zahir ya, pakai peci, baca sholawat, tampak zahir. Kalau umat lihatnya zahir, oh ini kayaknya ustadz nih pakai peci, baca sholawat. Kalau orang berilmu kan enggak begitu, lihat dulu pertempurannya seperti apa, tekniknya seperti apa, dakwahnya seperti apa. Kan begitu kalau orang berilmu ya. Kalau orang awam mereka taunya pakai jubah, baca sholawat, itu ustadz, kan begitu. Nah itu hati-hati juga ya. Rahmat Basuki, Bapak Rahmat, Assalamualaikum. Kenapa Rocky selalu ini udah dari Bapak Ismail, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa boleh dan efektifkah meruqyah non muslim karena kawan-kawan saya banyak yang non muslim? Boleh Pak, karena ruqyah itu pada hakikatnya hukum asalnya cuma mengobati, ya, bukan kita ini mengajak mereka masuk Islam, bukan. Ruqyah itu mengobati. Yang namanya obat ya berlaku untuk orang kafir, orang muslim, begitu ya. Ya alangkah baiknya ketika Bapak meruqyah non muslim, kemudian non muslim tadi itu sembuh sampai dia menyatakan keislamannya, bersyahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, luar biasa. Rekan saya ada yang seperti itu, rekan saya
rekan saya di Bekasi itu meruqyah non muslim, kemudian sembuh karena dia bernazar, berikrar ketika penyakitnya sembuh dia akan masuk Islam. Karena udah lama banget penyakitnya. Ketika dia ruqyah sembuh, langsung masuk Islam. Luar biasa dia jadi sarana dakwah ya, jadi sarana dakwah. Boleh Pak, silakan. Non muslim boleh. Orang ateis, orang non muslim boleh diruqyah. Karena marki banyak dosa, kata Rocky, itu pengalaman pribadi saya. Ya, memang seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya bukan menyalahkan Pak, tapi itu mengajak supaya kita ini introspeksi, biar kita ini berbenah diri ya, berbenah diri. Karena memang kata para ulama bahwasannya penyakit itu muncul itu diakibatkan dari dosa-dosa yang kita perbuat ya. Dari dosa-dosa yang kita perbuat sehingga memunculkan penyakit. Penyakit itu kan yang dibahas di dalam hikam juga oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi celah muncul penyakit itu juga bisa diakibatkan dari adanya dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi kita melakukan kemaksiatan, nah di situ hati itu hitam, kan begitu ya. Kata Rasulullah ketika seseorang itu hitam, ketika melakukan kemaksiatan maka hatinya hitam. Ketika dosa besar, hitamnya langsung cepat, semuanya langsung hitam. Ketika dosa kecil, satu titik, kemudian lama-lama jadi hitam. Nah ketika jadi hitam, ketika hati kita hitam, tubuh kita hitam, penuh dengan kemaksiatan, maka di situ syaitan itu dapat memasuki tubuh manusia dengan leluasa. Kenapa? Karena tubuh manusia tadi itu sudah hitam, sudah tidak ada benteng. Maka dengan mudah mereka untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dengan sangat mudahnya mereka menggoda manusia. Menggoda manusia. Lain halnya dengan orang-orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjaga dirinya dari kemaksiatan, berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Nah, itu sangat sulit untuk ditembus oleh syaitan. Ya, bahkan iblis sendiri mengakui susahnya ketika menggoda orang-orang yang mukhlis. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala berkata iblis, qala rabbi bima aghwaytani, dikarenakan engkau telah memutuskan saya ini makhluk tersesat, kata iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka saya akan menjadikan perkara maksiat itu menjadi perkara yang baik di sisi manusia di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajmain, dan saya akan menyesatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi, seluruh keturunan Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa ikhlas, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang bersih hatinya. Jadi sebenarnya saya bukan membela rekan-rekan yang lain, tapi memang itu bentuk dakwah sebenarnya ya, dakwah supaya kita ini introspeksi. Jadi bukan semata-mata jin itu masuk enggak ada sebab, bukan. Jin itu masuk pasti lengah, kitanya lengah dari zikir, lengah dari mengingat kepada Allah, sehingga jin itu masuk, sihir itu masuk. Tapi kalau kita rajin berzikir kemudian rajin taat kepada Allah, maka celah itu akan sulit untuk ditembus oleh iblis. Di samping memang ada orang yang hasud ya, orang hasud, sehingga mendatangi dukun, kemudian dukun tadi mengirimkan sihir kepada kita. Jadi menurut saya itu adalah bentuk nasihat ya, bukan menyalahkan tapi bentuk nasihat. Tapi tetap kalau sudah terkena sihir, tidak hanya taubat sebenarnya. Tidak hanya taubat, tidak hanya dosa saja, tapi harus ada ruqyah. Karena Nabi pun ketika terkena sihir,
Nabi adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling bertakwa, tapi Nabi tetap menjalankan ruqyah, mencari buhul. Jadi introspeksi pada dosa itu sebenarnya pondasi marki ketika dia mau sembuh. Ya, pondasi marki dan pondasi roki ketika kalau pondasi roki berarti dia ketika meruqyah, ketika ruqyahnya dahsyat, maka seperti itu harus introspeksi pada dosa. Kalau kondisinya marki, maka itu adalah pondasi kesembuhan. Ada di antara marki pasien yang saya tangani, ketika diruqyah keluar jinnya, nggak lama masuk lagi. Ketika keluar jinnya, tak lama masuk lagi. Saya tanyakan, suka sholat nggak? Sholatnya belang betong. Kemudian ngaji jarang gitu ya. Kemudian apalagi sampai berbuat dosa yang lainnya. Ya jelas, setan tuh gampang masuk. Dan beberapa pasien saya itu mereka itu ada yang sampai sembuh itu karena faktor pertobatan mereka. Ketika diruqyah ada yang sulit untuk disembuhkan ketika diruqyah. Nah, kemudian saya sarankan untuk memperbanyak thalabul ilmi, memperbaiki keimanannya kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada Allah. Maka sampai ketika saya perintahkan seperti itu, orangnya langsung banyak ngaji, ya belajar Islam. Ternyata dengan sendirinya si jin itu mulai tidak betah, kemudian malah keluar. Yang tadinya parah, ketika dia hijrah, maka penyakitnya itu sedikit demi sedikit itu mulai terhapus, mulai sirna. Nah itu makanya pentingnya si peruqyah itu membangun kesembuhan si marki itu dengan cara apa? Dengan cara dakwah, dengan cara memotivasi agar dirinya itu berubah menjadi lebih baik, ibadahnya baik, akidahnya baik, insya Allah. Kan dokter juga seperti itu. Dokter juga mengatakan sembuh itu adalah dengan cara positive thinking. Kalau udah negative thinking susah sembuhnya, karena penyakit itu diakibatkan rata-rata dari pemikiran. Jadi kalau pemikirannya baik, insya Allah baik. Dan pemikiran yang paling baik itu hanya dari agama kita, agama Islam. Jinggo Ustaz, ilmu laduni yang dari Sunan Kalijogo, kalau ada yang mau bunuh terus dia jadi patung, apakah itu pakai khodam jin atau bukan? Ilmu laduni yang dari Sunan Kalijogo, kalau ada orang mau bunuh terus dia jadi patung, apakah itu pakai khodam jin atau bukan? Saya kurang tahu nih. Memang ada ya orang mau bunuh malah dia jadi patung, ada nggak ceritanya? Kayaknya dongeng itu Pak. Dongeng ya. Jadi patung ya. Ada orang yang mau bunuh, tahu-tahu jadi patung. Kayaknya dongeng itu Pak. Jadi belum tentu kebenarannya 100% ya. Assalamualaikum, bagaimana menurut Ustadz dengan ilmu kebatinan yang didapati melalui zikir? Artinya tidak pernah meminta kepada selain Allah, zikir kepada Allah semata, semata dan berniat melalui zikir akan diberi hikmah seperti tenaga dalam, bukan bertemangan dengan syaitan, apalagi meminta kepada syaitan. Bagaimana menurut Ustaz dengan ilmu kebatinan yang didapati melalui zikir? Artinya tidak pernah meminta kepada selain Allah, zikir kepada Allah semata dan berniat melalui zikir akan diberi hikmah seperti tenaga dalam, bukan berteman dengan syaitan, apalagi meminta kepada syaitan. Kalau zikir yang dimaksud itu zikir, benar-benar zikir 100%, tanpa adanya ijazah tertentu, ya hati-hati, karena ijazah itu terkadang ijazahnya ada khodamnya. Kalau zikirnya 100%, dia tidak berguru, dalam artian berguru di sini berguru secara khusus, ada ijazahnya, itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Berarti itu termasuk ma'unah nantinya, zikirnya itu termasuk ma'unah. Kalau dia orang soleh, kalau dia wali bisa termasuk kategori karomah kan. Jadi karena dia ahlu zikir kemudian tidak mempan ditembak misalkan ya, tidak mempan ditembak,
itu mungkin karomah. Tapi karomah itu sifatnya, ciri karomah itu tidak bisa dihadirkan sewaktu-waktu, tidak bisa. Karomah itu tergantung Allah mau ngasihnya kapan. Mau ngasihnya kapan, nanti Allah kasih karomah dikarenakan faktor zikirnya yang apa namanya, yang konsisten. Sayyidina Umar itu ditakuli oleh bangsa jin dan bangsa manusia dikarenakan karena kesolehannya. Dan termasuk beliau juga ahli zikir, sehingga ditakuti oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Begitu ya. Tapi kalau misalkan nih hati-hati ya, jadi ada juga yang ilmu kebatinan itu dia zikirnya betul, cuman ada ritual yang lain. Kalau ada ritual yang lain hati-hati, bisa jadi ritualnya itu yang mendatangkan ilmu dia. Seperti puasa mutih, puasa pati geni, atau enggak ada puasa tapi dia berguru kepada seseorang, sama gurunya dikasih amalannya, kemudian dia suruh berzikir. Nah itu diam-diam bisa jadi gurunya itu mengisi dari jarak jauh, memberikan khodam dari jarak jauh. Hati-hati, makanya kita berguru itu harus hati-hati, harus jelas. Ini kalau misalkan ijazahnya benar-benar tanpa ada pemberian khodam, sah-sah saja ijazah wirid-wirid itu kan. Tapi kalau ijazahnya di belakangnya itu ada pemberian khodam, dia dikasih oleh gurunya itu berupa khodam, itu yang nggak boleh, ya nggak boleh. Atau ilmu-ilmu yang lainnya ya. Dan setahu saya para sahabat adalah ahlu zikir, para rasul ahlu zikir. Mereka orang-orang yang zikirnya luar biasa. Kita kenal ashabus sufa. Ashabus sufa itu seorang golongan sahabat yang paling banyak berzikir kepada Allah, ahlus sufa. Orang-orang yang tinggal di emper Masjid Madinah pada waktu itu. Yang mereka karena orang miskin, dan di antara pimpinannya adalah Abu Hurairah. Mereka itu siang malam zikir. Di malam hari mereka zikir, lisannya basah dengan zikir. Tahajudnya rajin, kalau ke masjid itu paling depan jamaahnya. Safnya tatkala siang hari mereka berjihad kepada Allah SWT, berjihad di jalan Allah SWT. Tapi sahabat rata-rata ketika berperang mereka tetap aja kebacok, terpanah, ya, terbacok, terpanah, kemudian sampai Rasulullah pun sampai gigi gerhamnya sampai patah kan, patah itu. Jadi mereka tidak menggunakan ilmu kebal ya, tetap aja seperti itu karena mereka manusia. Ya, jadi harus dilihat dulu. Kalau misalkan ada unsur yang lain, ada ritual yang lain, hati-hati, bisa jadi ritual itu yang menimbulkan ilmu kebatinan tersebut. Ya, dan yang maksud dengan ilmu hikmah itu adalah ilmu hikmah itu apa sih? Ilmu hikmah itu kan ilmu yang dimunculkan karena keistiqomahan kita dalam menjaga keimanan, ya, menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, itu hikmah. Jadi hikmah itu bukan dia mempandai bacok, bukan seperti itu, bukan. Hikmah itu ketika kita mengucapkan perkataan sehingga orang itu terpana, terpesona, kemudian sampai bertaubat, itu hikmah juga termasuk. Kemudian bisa feelingnya itu kuat, itu hikmah juga. Tapi hikmahnya berdasarkan ketakwaan dia kepada Allah, bukan karena yang lain-lain. Itu termasuk hikmah juga. Jadi feelingnya kuat. Apakah dibenarkan orang peruqyah bisa mendeteksi tempat yang ada energi gaib atau negatif? Tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan. Seorang peruqyah bisa mendeteksi tempat yang ada energi gaib, nggak bisa. Peruqyah nggak bisa mendeteksi. Ya. Bisa hanya dengan cara menanyakan gejala kepada orang yang terkena gangguannya. Ya, biasanya kalau orang yang terkena gangguan sihir, gangguan jin, dia ciri-cirinya bisa lihat jin, bisa mencium bau jin. Bau jin itu seperti harum yang wanginya wangi semerbak. Ada yang bau bangkai, ada yang bau amis dan sebagainya. Itu ciri-ciri gangguan jin. Tanyakan aja ke pasiennya, nyium bau seperti itu enggak atau lihat enggak? Kalau mendeteksi enggak bisa. Maaf Ustaz, ada yang kesurupan di ruqyah tapi tidak mau keluar jin itu. Ada yang kesurupan di ruqyah tapi tidak mau keluar si jin itu. Gimana ya?
Kalau jinnya tidak mau keluar, makanya kita harus mendiagnosa jinnya jin tipe apa. Kalau sulit keluar 3 biasanya. Kalau jin biasa kan mudah untuk dikeluarkan, tapi kalau yang sulit untuk keluar antara 3 saja. Pertama jin peliharaan, jin khodam, jin pendamping, yang kedua jin nasab, yang ketiga jin kiriman. Nah, lalu bagaimana cara membedakan jin khodam pendamping sama jin nasab sama jin kiriman? Tanyakan ke orangnya. Dia pernah berguru enggak? Dia pernah punya ijazah-ijazah enggak? Dia pernah punya khodam enggak? Kalau pernah punya ijazahan, punya khodam, pernah berguru kepada orang, maka kita harus menasihati dia dan memberikan keyakinan bahwasanya itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Suruh melepaskan ilmunya. Itu mudah seperti itu, maka jin itu akan lepas. Bacakan ikrar pemutusan perjanjian. Kalau misalkan jin nasab, bagaimana caranya? Tanyakan aja ke orangnya, apakah orang tuanya ada yang pernah berilmu, ilmu gaib, ilmu jin itu, ataukah punya jimat-jimat tertentu. Kalau ada warisan jimat, hancurkan. Ruqyah, kemudian ikrar pemutusan perjanjian. Jin nasab bukan, peliharaan bukan, yang ada jin kiriman. Jin kiriman berarti cari buhulnya, itu saja. Insya Allah kalau cari buhulnya jinnya akan keluar. Itu cara menangani jin sulit keluar. Ustadz, ilmu laduni yang dari Sunan Kalijaga mana ini? Syukuran katsir Ustadz pencerahannya. Iya, sama-sama ya. Baik ikhwan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya pembahasan kajian kita kali ini. Kita tadi membahas tentang masalah hukum penyihir, hukuman bagi orang-orang yang mempunyai ilmu sihir atau menggunakan ilmu sihir. Tadi dengan berbagai macam pendapat para ulama, yang jelas jumhur ulama mengkafirkan dan minoritas ulama tidak mengkafirkan. Teman sepakat semuanya para ulama bahwasanya penyihir itu hukumannya dibunuh. Dibunuh. Nah itu ya, ikhwani fillah rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.